nggak akan berkepanjangan kalau emang diselesaikan di awal pada saat 2023 itu, ya kan. Intinya ya saya juga sudah melaporkan hasil dari temuan dari inspektorat. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Bang Irmendes waktu itu ya kan terkait masalah ini, ya kan. Jadi intinya kita sekarang ini berbicara tentang aturan dan juga terkait dengan hukum juga intinya di sini, ya kan. Jadi pengadaan ini sebenarnya sudah menyalahi aturan awalnya yang seharusnya, ya kan. Pengadaan ini harusnya kan melalui e-katalog. Itu di awalnya itu barang itu sudah datang sebelum dilakukan pengklikan oleh Iqbal. Setahu saya seperti itu waktu itu, ya kan. Kemudian barang itu yang diterima harusnya oleh kalau ikutan aturan pengadaan barang dan jasa, ya kan, itu harus yang menerima adalah PPK, Dr. Asep. Tapi kan selama ini kita di rumah sakit dilimpahkan oleh uji. Setiap barang yang datang akan didokumentasi, akan diterima oleh Puji. Selama ini mewakili PPK saat itu Dr. Asep. Cuman barang ini tidak diterima oleh Puji, masalahnya. Nah, dengan dasar alasannya barang ini langsung diserahkan ke cleaning service. Kalau masalah itu kan harusnya tidak seperti itu. Karena apa? Di situ kita nggak tahu ya, bukannya saya suzon apa menuduh ya. Misalnya barang itu diterima cleaning service, misalnya dibilang 10, bisa aja yang diterima cuma 3, ya kan, kita nggak tahu. Jangan sampai itu nanti masalahnya di markup jatuhnya, diatur masalah hukum, ya kan, jatuhnya. Jadi itu juga. Yang kedua, saya sudah bicara WA, ada buktinya, saya screenshot juga ke Mas Agus. Begitu ada penggantian pejabat, Bu Putri pindah ke dinas waktu itu, saya minta beberapa kali untuk datang ke rumah sakit. Pada saat serah terima jabatan, nanti kan langsung diadakan pekerjaan apa saja yang kegiatan itu dilaksanakan oleh beliau yang harus dipaparkan ke pejabat begitu. Tapi beliau tidak bersedia saat itu. Ada buktinya, ada chatnya, masih ada. Silakan tanya di Mas Agus saat itu. Nah, jadi saya pun bingung gimana caranya untuk menyelesaikannya dari awal. Kalau yang bersangkutan sendiri tidak datang ke rumah sakit untuk menyelesaikan. Pada saat itu kita sedang tim Pak Bisri dan juga tim 2. Saya juga sedang menyelesaikan S2 saya Magister Hukum di UIB. Nah, jadi pada saat itu saya lagi M2 ini didesak-desak akan pembayaran, sedangkan ya berkas-berkas saja belum ada di tangan saya. Apa yang mau saya tanda tangani, apa yang mau saya selesaikan gitu. Saya minta yang bersangkutan untuk datang untuk menyelesaikannya pada saat itu. Tapi ya kok ini udah berjalan 2 tahun, ibaratnya 2025 saat ini baru diributkan. Dan yang terakhir ya kan, saya dengar ya dari Mas Agus curhatnya ke saya sampai ya ibaratnya tadinya kita bisa selesaikan secara baik-baik, malah ini kan hukum jatuhnya kan hukum perdata. Tapi kalau masalah ini udah ranah hukumnya ke pidana sampai pengancaman pembunuhan, ini kan udah nggak betul namanya, ya kan. Nah, maksud saya ini udah berkas semua ini udah ada di Polda, ada di Kejaksaan. Saya juga udah konsultasi ke Om saya Pak Asri Agung sampai ke Kejaksaan Agung. Masalah ini sudah saya naikkan ke Kejaksaan juga. Tapi menurut beliau ya lakukanlah secara hukum. Kalau udah seperti ini, ya kan. Nah, masalahnya ya kan, kita gimana ya kan, kalau ibaratnya aturan aja nggak dijalankan, udah itu sekarang silakan aja Dr. Asep tanda tangan, uji tanda tangan, oke, di depan atas kertas nggak masalah. Tapi begitu nanti dipanggil Polda Kejaksaan, apa siap untuk ditanyakan barang itu diterima oleh nggak pejabat pengadaan? Uji siap nggak mempertanggungjawabkan barang itu diterima oleh beliau? Nah, padahal barang itu tidak diterima oleh beliau. Nah, itu permasalahannya yang setahu saya. Makanya pada saat itu ya Bu Dian, Bu Ira tidak bersedia untuk melanjutkannya, untuk menandatangani, di mana Bu Dian adalah pejabat keuangan karena dia menggantikan saat itu karena anggaran ini anggaran BLUD, anggaran BLUD. Nah, kemudian
Pak Bisri pada saat itu sebagai kepala dinas menyurati inspektorat untuk mengadakan audit rumah sakit. Situ baru dibunyikan, saya masih ada suratnya, soft copy-nya di saya, bahwa pemerintah merekomendasikan gubernur untuk memerintahkan kepala dinas dan agar direktur rumah sakit tidak membayarkan. Nah, itu dasar hukum saya untuk tidak membayarkan dari inspektorat. Nah, makanya kalau memang mau itu ubah dulu aturan yang bilang aja di inspektor bahwa layak untuk dibayarkan. Baru saya mau menindaklanjuti memberi tanda tangan. Meminta gubernur untuk memerintahkan kepala dinas memerintahkan direktur untuk membayarkan. Kalau memang bisa seperti itu. Karena saya berkali-kali menghadap ke Bang Irmendes, silakan hubungi Bang Irmendes. Kata Bang Irmendes, berapa kali pihak Bu Putri, pihak suami Bu Putri menemui beliau untuk agar merubah itu, dan beliau sama sekali tidak bersedia. Makanya beliau berbicara gitu kepada saya. Makanya dasarnya saya untuk menindaklanjutinya itu apa? Harus ada dasar hukumnya, karena ini bakal panjang. Polda berkas sudah ada, tapi karena tidak lengkap, makanya tidak diteruskan mereka. Di Kejaksaan berkas sudah ada, laporan dari rekanan tersebut ke Kejaksaan sudah ada juga berkasnya. Cuman karena nggak lengkap, maka tidak ditindaklanjuti oleh teman-teman di Kejaksaan maupun di Polda. Nah, sekarang kalau mau kita benahi, mau kita bagusin, ya ikutin aturan maksud saya, ya kan. Nah, kalau tidak ya daripada panjang urusannya, terus terang ya kita bicara apa adanya menurut aturan dan aspek hukumnya di sini, ya kan. Nah, apalagi sudah ada laporan kepolisian dari rumah sakit tentang ancaman kekerasan, itu pasal 335 kalau nggak salah ayat 1, itu ancaman kekerasan itu bisa 1 tahun ini maksimal hukuman. Makanya udah sampai ke seperti ini, udah nambah ribet urusannya jadinya, ya kan. Nah, makanya ya saya minta dari teman-teman Biro Hukum, Inspektorat, kalau ini mau diberlakukan berlaku mundur, dasar hukumnya apa? Kemudian apa dasar untuk mundur ini? Kemudian apa aturannya sudah benar? Karena selama ini Bang Irmendes terus terang tidak mau untuk menindaklanjuti itu sudah, dan saya sudah lapor juga ke Pak Gubernur. Pak, ini hasil dari inspektorat, kata saya ke Bapak. Ya udah, bayar saja, ya memang ikutin aja aturan, mana yang memang layak dibayar. Kalau enggak, ya enggak. Itu amanah dari Pak Gubernur saat itu. Setelah keluar rekomendasi dari inspektorat saat itu. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Mungkin tambahan dari teman-teman yang lain, Dr. Asep, Budian dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak. Izin karena saya mau jam 3 ada Zoom lagi juga Pak. Ada acara untuk diklat Kemenkes hari Rabu, Kamis, Jumat. Izin Pak. Ya izin. Jadi kita fokus saja, ada 3 kegiatan Pak. Ya. Yang kegiatan 1-2, yang pertama tentang BHP kebersihan, sebenarnya udah boleh dibilang udah clear itu, kontrak sudah dibuat, udah PPTK juga Bu Deska udah aman itu ya. Yang kedua, izin juga nih pada Pak Yusman juga. Ini saya izin untuk share screen ya. Jadi saya sudah konfirmasi ke IPSRS ya, karena betul waktu genset itu saya memang tidak mengikuti, makanya sebagai bentuk pertanggungjawaban saya tanya sama Joni. Jadi saya izin. Nah, ini saya buka ya. Kita bicara ini aja lah, kita bicara fakta. Nah, jadi informasi dari Joni bahwa memang itu dilakukan. Nah, ada Pak Mas Agusnya nggak ya? Jadi ada foto-fotonya Pak, foto-foto dokumentasinya. Nah ini ya, betul. Terus bentar lagi. Sebentar. Yohan. Bentar Pak, bentar. Perlu diluruskan. Geser di fotonya. Ini habis itu. Bentar Pak. Fotonya semua tampilkan yang tadi. Izin pimpinan rapat sambil menunggu Pak. BKAD saya tidak ada ya Pak ya? Ada di sini. Hadir di situ ya. Dari inspektorat ada ya?
Ada Zoom tuh, ada. Izin baru bergabung Pak. Gimana? Ini Pak, maaf tadi saya baru dapat ini, baru dapat undangan ini beberapa menit yang lalu. Jadi saya telah bergabung. Cuman ingin meluruskan tadi dari Pak Dr. Yusman di laporan inspektorat untuk dibayar itu laporannya kami tidak pernah mengeluarkan statement atau laporan untuk dapat dibayarkan gitu, karena kemarin memang ada minta Bukan tiap hari review ke kami, ada minta review ke kami. Itu hasil review kami itu tidak dapat dilakukan review karena memang dokumennya itu tidak ada Pak. Ya. Oh, review yang kedua itu. Ya, izin. Yang kedua Pak Isma tadi yang pertama tidak bisa dibayarkan Pak Anu. Kalau yang Pak Anu sampaikan ini kan. Oh itu ya yang pertama itu kebetulan itu di Irban 4 Pak, kemarin memang ada, tapi bukan untuk dibayarkan, memang itu karena tim dari Irban 4, Irban khusus kemarin Pak yang turun itu memang karena tidak ada dokumen dan hasil pendalaman kemarin dengan pejabat-pejabat di rumah sakit tidak dapat menunjukkan dokumen sehingga keluarlah laporan itu tidak dapat dibayarkan. Cuman pas saat tim kami Irban 3 itu kami tidak kami tidak mengunci itu dapat dibayarkan atau tidak, karena kami hanya sebatas mereview dokumen. Jika dokumennya tidak ada untuk direview ya kami menerbitkan laporan sumir kemarin itu tidak dapat dilakukan review karena tidak ada dokumen yang untuk direview. Ya, Pak izin Pak Kadis. Oke, izin. Jadi review pertama saya pun tahu belakangan bahwa itu ada review dari Irban 4 bahwa tidak bisa dibayarkan. Itu yang dasarnya KPA waktu itu Pak Yusman tidak bersedia. Kemudian di 2025 Direktur Pak Bambang, Dr. Bambang meminta lagi audit untuk pengecekan kembali ya. Nah, di 2025 bulan 3 ya Dr. Bambang ya. Bulan 3 apa bulan 4? Nah, karena saya juga tanya ke Pak Irmendes, Pak, saya bilang, ini ternyata ada fakta-fakta baru yang hasil audit sebelumnya. Oh, ya udah ajukan aja katanya untuk evaluasi. Nah, makanya dari Pak Rialdo tadi, cuman waktu itu dokumen kontrak dan data pendukungnya belum lengkap, makanya terhenti. Nah, itu sudah dilengkapi. Nah, kemudian kalau yang itu yang bahan kebersihan ya, yang PPTK-nya Bu Deska. Kalau yang untuk genset juga kemarin ya inilah yang saya kumpulkan gitu, dan itu kan leading sektornya kan di PSRS yang menemani itu, dan memang itu ya mungkin kalau ada Mas Agus yang rupanya saya juga baru tahu PPTK-nya Mas Agus ya itu. Nah, jadi sebenarnya kan tidak goib sekali, tinggal di cross check aja. Misalnya yang tadi yang Pak Yusman bilang pemeriksa barang ya, cross check aja. Kalau CS-nya menerima, orang ada dokumentasinya ya. Kalau misalnya Bu Erisna yang bantu ya. Jadi memang mereka menerima BHP-nya dari Januari karena memang di awal-awal itu nggak tahu lah. Seingat saya itu di awal itu memang penunjukan langsung karena belum siap lelang lah waktu itu. Cuma dan itu ada foto-fotonya, dokumentasinya. Jadi intinya ya kalau memang kita terima ya kita bayar apa yang kita terima. Kita juga nggak akan mau membayar sesuatu yang tidak ada barangnya, yang lengkap gitu. Dan itu ada dokumentasinya yang kebersihan. Genset juga silakan aja. Kalau tidak salah Inspektorat sudah memanggil juga IPSRS gitu ya tentang kegiatan-kegiatan itu. Nah, kalau mengenai yang satu lagi yang parkir terus terang aja itu bukan di saya, bukan di PPK saya. Karena kan saya cuma dari tanggal selesai saya cuti 11 Januari sampai awal Maret ya waktu saya pindah. Mungkin itu Pak. Jadi kalau untuk bahan kebersihan ya mestinya sih silakan nanti dilanjutkan Inspektorat, kemudian berdasarkan fakta-fakta yang didapat dan kontrak yang ada, nanti bunyinya seperti apa, apakah menguatkan hasil Inspektorat sebelumnya di 2023 atau memang ada fakta baru sehingga merekomendasikan bla 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 gitu ya. Nah, termasuk genset.
Nah kalau genset ya memang ya ini mesti clear nih karena PPTK-nya yang keberatan gitu. Sebenarnya kan tinggal di cross check aja, nggak Pakat Pak. gelap gulita kok. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Kalau dari saya itu aja. Kalau saya kan Tadi tiga ya, BAP, servis, ya, dan apa lagi? tidak dua saya Pak. Saya cuma kebersihan sama genset Pak. Oh, saya tanya saya. Kalau yang parkir itu saya nggak tahu tuh, itu di umum mungkin ya di Bu Deska Pak. Kalau yang parkir itu asli bukan saya bukan di saya, bukan di PPK saya. Kalau parkir itu saya nggak terlibat, nggak tahu lah Bu. Ya mungkin begitu ya. Terima kasih Pak Kadis. Izin Pak. Ya siap. Menambahkan Pak, kalau yang disampaikan Dr. Asep betul Pak, kami sepakat Pak. Apa yang menjadi tanggung jawab dari rumah sakit ketika pihak ketiga udah mengerjakan itu memang jadi hak pihak ketiga. Cuman ini kan berkaitan dengan uang negara Pak yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika kami turun ke lapangan, itu kan kami mengecek formilnya Pak, formil dengan pekerjaannya. Nah ketika pekerjaannya ada, formil yang nggak ada, itu nggak ada yang bisa kita sandingkan atau kita adu Pak. Maksud saya gitu tadi Pak. Di kontraknya udah kita lengkapi Pak, yang Pak. Yang kebersihan. Kalau memang kontraknya ada dan dilengkapi, ya kami siap apabila ada permintaan dari rumah sakit untuk melakukan review kembali, kami siap turun untuk melakukan review Pak. Pas Pak, betul, setuju Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Masih ada yang diminta keterangan lagi tadi sudah cukup ya? Kalau cukup ya? Dari yang lain gimana? Ada yang mau menambahkan kemudian atau apa? Atau izin kalau tak ada kayak boleh Pak. Jadi kalau lagi jalan sebagai wakil hukum ya, sebagai rekanan, kacau. Sebagai wakil hukum ya, oke. Ya, jangan ke apa lagi. Oke, apa yang kalau Putri mau mengenai saat itu ya kejadian tidak ditambah tidak dikurangi. Oke, sama terkait BHP sampaikan sama itu tadi itu yang BHP yang awal tahun itu sampai Januari itu BHP di sakit itu nggak ada sakit itu tidak barang-barang itu sama sekali. Jadi tahun sebelumnya itu kontraknya adalah langsung. Jadi barangnya semua disediakan oleh perusahaan yang memang itu Pak. BKS itu. Nah setelah jam 12 malam, tanggal 1 Januari ini, BKS itu mengambil semua barang-barangnya. Jadi CS tidak bisa bekerja karena tidak berhutang. Dan itu ada biasa sama barang itu tidak. Dan barang itu melalui DLD. Nah tanggal 1 Januari ini, terus ada yang mau saya. Assalamualaikum Bu, klaim servis bahan-bahannya belum ada ya. Nah itu sudah saya jelaskan bahwa benar itu kita untuk sementara pengirimannya ada bersama-sama. Dan itu siasati dengan beli yang ada di sini dulu. Berarti kami mau tidak mau harus salah satu itu kan harus beli barang tanpa proses yang ada karena kan harus salah satu itu ada dulu. Itu kalau BKS mobil barang tertentu karyawannya cuma ada yang ada. Jadi pembayarannya nggak ada, karyawannya pun tak ada ya. Kalau kamu udah nongol ya, oke, coba apa? Satunya pagi jam 7 baru udah tapi mereka maunya misalnya jam 12 malam mungkin tuh saya datang ada Iqbal, Deska, ada Iqbal waktu itu hijau. Nah itu kan akutannya jam 12 malam. Ya, jadi kalau udah nonton belanja barang ini bersama. Sementara apa? Yang pertama apa nih? Waktu itu Deska ada nelfon, barang-barang saya sudah ada. Itu tolong, kita. Oke. Yang putri mana kita yang besar? Oh, tidak.
Betul ya. Jadi bukan begini, misalnya orang itu tahu pekerjaan, tidak mungkin saya disuruh pesan. Orang tuh sadar itu pekerjaannya. Jangan gue disuruh Bu Putri. Cuma dia nggak ngerti urusan itu gimana gitu ya. Orang kan harus tahu urusannya. Ini pekerjaan tanggung jawab saya. Diminta kan, malah tak harus musuh belum pimpinan. Mungkin kita nggak punya barang kita harus pesen. Bisa nih. Kita dengan pihak kalau memberikan barang-barang nanti akan datang lagi. Itu Pak. Itu pesannya nggak tulis saya ya. Berapa jumlah volumenya segala macam. Itu berananya kan kita nggak tahu kan berapa yang diberikan itu. Itu itu barang itu. Karena rumah sakitnya rupanya tidak tahu kalau ternyata rumah sakit itu nggak punya kan semua itu nggak ada kosong. Jadi mau tak mau tanggal 1 Januari itu harus mengungkapkan lah semua barang-barang. Oke, jadi kan tadi kan udah ditanya oleh Pak Asep ini ya. Kan? Oke, jadi saya kira yang disampaikan kemudian yang perkuat semua rumah sakit. Oh, barang-barang ini ada persediaan sampai berapa itu? Bisa yang ini banyak katalog, tidak mau katalog. Cuman tahun 2023 itu kita ada perubahan. Jadi belanja langsung diganti menjadi katalog. Orang perubahan coba. Jadi belanja pakai katalog. Karena requestnya minta pakai katalog. Jadi dari pertama pandangannya yang biasa menjadi katalog. Pertama pakai surat pesanan untuk proses di katalog. Oke. Dan kemudian hasil dari inspektorat disampaikan ke saya pada saat pembahasan dewan bulan November Tahun 2003. Benar. Katakan pada saat tidak dibayarkan, sedangkan barangnya ada. Kemudian saya konsultasi ke inspektorat, ketemu sama Pak Dirmendes dan Penjahapis. Ditanya ini gimana? Saya tunjukkan foto-fotonya waktu Erisna mengumpulkan lagi barang-barang yang ada. Terus foto-foto yang lama, semua fotonya berada di rumah sakit. Kemudian sama inspektorat, sama Masjid Mantan dan Rajasi, karena sudah menunjukkan barang-barang, bahwa mereka seluruh rumah sakit bawa surat LPG bahwa berdasarkan permintaan rumah sakit memberikan keterangan yang benar oleh panggilan di lapangan yang mana barang itu tidak ada. Dari rumah sakit menyampaikan kembali membuat balasan klasifikasi inspektorat dengan melengkapi berkas bukti foto menyatakan bahwa setelah diperiksa dan setelah barang tersebut ada dan lengkap. Nah ini sudah saya tuliskan minta kompetensi saya dengan menyampaikan ke dokter itu. Oke, untuk itu bisa dibalas berarti ini. Ya. Dan kita barang yang dipastikan dengan barang yang datang boleh kita Ya, Pak Isma tahu tuh Pak Isma bahwa bulan November itu mestinya ada perubahan faktanya gitu ya. Misalnya pemeriksaan inspektorat itu sudah dibayar, tapi ada fakta baru yang mestinya harus dilakukan audit ulang. Iya, waktu itu saya udah konsultasi dengan Bang Irmendes, silakan hasil audit itu ibaratnya ya Bang Irmendes bilang ya memang nggak layak dibayarkan. Udah berapa kali ya kan dia bilang seperti itu. Nah sekarang gini aja, mohon maaf ya Pak, soalnya saya juga mau ke rumah sakit Hermina. Intinya saya akan menandatangani berkas itu kalau setelah dilakukan audit oleh inspektorat, baru ada dasar hukumnya bahwa itu layak untuk dibayarkan. Nah, kalau memang itu layak dibayarkan, baru saya akan melakukan tanda tangan. Dan itu juga kan udah berlaku, nggak akan pembayarannya di tahun sebelumnya, pasti di tahun ini ya kan yang akan membayarkan kan yang direktur saat sekarang, bukan direktur yang dulu.
untuk kwitansi segala macam. Nah, makanya intinya saya minta sekarang ini audit inspektorat untuk melihat berkas-berkas itu layak dibayarkan atau tidak. Kalau memang ada bunyi audit itu layak dibayarkan, baru saya akan tanda tangan. Intinya di situ aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Isman. Ini ya, Pak ya, saya ke rumah sakit veteriner. Oke, baik. Terima kasih Pak Isman. Apa ini kan? Bicara Pak Isman laporkan, saya kan mau. Iya. Izin Pak, izin sebenarnya kebalik Pak. Tidak, mestinya berkas itu lengkap dulu. Kontrak karena beliau Posisi saya juga ada di situ. Masa saya mau ke sana hanya untuk tanda tangan? Sekarang itu kan dulu berkasnya. Misal tolong dari inspektorat lengkapi tanda tangan. Setelah itu layak untuk dibayarkan. Baru saya ya kan, kecuali saya di Pinang. Soalnya SPG-nya langsung dulu lah. Izin Pak. kontraknya sudah siap Pak, kontraknya sudah selesai. Kalau inspektorat itu kan yang diminta itu kontrak. Betul Pak. Kontraknya harus ada, baru mereka bisa lanjut melakukan review lanjutan. Kalau tidak ada, kalau kontraknya belum lengkap, gimana? Oke, jadi dokumen yang lengkap, kontraknya ditekan, baru inspektorat melakukan audit. Gimana Pak? Pak, baru inspektorat memberikan rekomendasi hasil seperti apa, nanti ditindaklanjuti oleh Pak Direktur sekarang, Dr. Bambang. Itu sesimpel itu. Kita tidak ingin, nggak ada kita apa yang kita bayar kalau memang barangnya tidak ada. Cuman kita juga tidak mau menjolimi orang. Kalau itu memang barangnya kita pakai, kegiatannya sudah dilaksanakan, ya kita harus membayarnya gitu. Masih syukur kita dibantu. Seperti itu aja sebenarnya. Apa kalau barangnya tidak ada, nggak mau lah saya juga. Ya seperti itu. Itu aja Pak. Terima kasih. Izin Pak Kadis. Ya, oke. Terkait yang tadi Dr. Asep sampaikan, betul Pak. Kalau kami ini kan pada dasarnya melakukan review itu terhadap dokumen yang sudah lengkap Pak. Apabila dokumennya itu ada namun belum ditandatangani, itu bagi kami belum formal Pak. Kami belum bisa itu untuk melakukan review. Jadi silakan dilengkapi dulu lah. Kami sini berkooperatif lah untuk dapat menengahi ini sehingga mungkin dari pihak internal punya solusi yang terbaik lah. Jadi kami juga tidak mau nge-step langsung. Sebenarnya kalau kemarin mau dibuat seperti review yang pertama itu bisa, cuman ya udahlah ini selesaikan dulu internal. Kami pada dasarnya siap membantu apabila dokumennya sudah lengkap. Tapi ketika ada permintaan ke kami untuk melakukan review dan ternyata itu belum lengkap dan tidak ditandatangani, mungkin apa yang kami keluarkan statement dari inspektorat gitu Pak. Kami butuhnya mungkin dokumen yang lengkap dulu Pak, ditandatangani dulu. Karena formilnya itu ya di pejabat-pejabat terkait itu Pak. Satu dokumen itu Pak. Oke.